dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Patricia Anastasia Tulis. Nah, saya mahasiswa sarjana teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Nah, pada saat ini saya akan mereview buku dengan judul Menuju Masyarakat Partisipatif. Nah, buku ini ditulis oleh Lukman Sutrisno yang diterbitkan oleh Canisius pada 1995. Nah, teman-teman, dari buku Menuju Masyarakat Partisipatif, di dalamnya ada 5 poin yang dibahas, poin penting. Yang pertama itu membahas tentang bagaimana hubungan negara dan rakyat di Indonesia pada abad ke-21 dengan mempertimbangkan dampak globalisasi, perubahan politik dunia pasca Perang Dingin, serta tantangan dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia. Dari sini ditemukan bahwa demokrasi sering dianggap atau dipandang sebagai penghambat dalam suatu pembangunan. Tetapi ketika demokrasi itu dilakukan secara sehat, justru keberlanjutan dalam suatu pembangunan. Poin yang kedua yaitu menegaskan bahwa tanah merupakan faktor utama dalam kehidupan masyarakat agraris di Indonesia. Nah, struktur kepemilikan tanah yang tidak merata menyebabkan ketimpangan sosial dan Nah, teman-teman, pada bagian yang ketiga itu membahas tentang problematika sosial dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat marginal di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di lahan marginal kurang mendapat perhatian dalam pembangunan dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di lahan produktif. Nah, konflik kepemilikan lahan dan eksploitasi sumber daya alam menyebabkan perampasan tanah dan meningkatkan kemiskinan di daerah pedesaan. Nah, sebab itu dari masalah ini ditemukan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah marginal menghadapi tantangan sosial ekonomi akibat kurang perhatian pemerintah dan eksploitasi sumber daya alam. Terus program transmigrasi, eksploitasi hutan, dan perkebunan besar yang semakin mempersempit ruang hidup masyarakat dan petani kecil. Nah, terdapat juga ketimpangan dalam memanfaatkan sumber daya hutan yang memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat marginal. Yang keempat, itu berbicara tentang proses transisi dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial di Indonesia, termasuk tantangan sosial, budaya, dan ekonomi yang dihadapi. Nah, pada bagian ini ditekankan bahwa industrialisasi bukan sekedar membangun industri, tetapi juga membentuk budaya industrial yang mencangkup nilai rasionalitas, kreativitas, komitmen, objektivitas, toleransi, dan kepedulian lingkungan. Sehingga dari bagian ini ditemukan bahwa model industrialisasi yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat hanya akan menciptakan kepentingan ekonomi dan urbanisasi yang tidak terkendali. Nah, pada poin yang terakhir ini membahas tentang bagaimana partisipasi rakyat dalam pembangunan nasional, serta berbagai kendala yang menghambat keterlibatan masyarakat. Nah, di sini ditekankan bahwa partisipasi rakyat bukan hanya sekedar mobilisasi rakyat oleh pemerintah, tetapi seharusnya ada kerjasama antara rakyat dan pemerintah yang di dalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan. Bagian ini justru menegaskan bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan harus didasarkan pada kesetaraan, transparansi, dan penghormatan terhadap aspirasi masyarakat. Nah, bukan hanya sekedar mobilisasi oleh pemerintah. Jadi, pada keseluruhan buku ini itu menekankan bahwa hubungan antara rakyat dan negara di Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat agraris dan industri. Nah, demokrasi juga yang sehat sebenarnya bukan menjadi penghambat, tetapi menjadi sebuah dukungan dalam pembangunan. Nah, terjadi juga ketimpangan kepemilikan tanah yang menjadi masalah utama yang memerlukan reformasi
agraria yang adil. Nah, masyarakat yang tinggal di lahan marginal itu kurang diperhatikan dan sering mengalami eksploitasi sumber daya alam. Nah, industrialisasi harus memperhatikan kesejahteraan rakyat agar tidak dapat hanya menguntungkan pemodal besar saja, tetapi di dalam itu juga partisipasi rakyat dalam pembangunan harus bersifat sejati, bukan sekedar mobilisasi oleh pemerintah. Nah, sekian teman-teman review buku dari saya. Kiranya buku yang sudah saya bagikan boleh menambah pemahaman yang baru untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih, saya ucapkan shalom. Oke teman-teman, terima kasih